Hai, Salam dan selamat pagi semua. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita pagi ini. Harap kalian semua bersemangat untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Walau dimanapun kita berada, pada saat ini semuanya kita tetap dalam kuasa Tuhan. Amin. Harap kita bersedia mempersiapkan hati masing-masing untuk menyembah dan memuji nama Tuhan pagi ini. Baiklah semua, kita anak-anak Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa semua. Oh ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kesempatan ini bagi kami untuk datang kepada Engkau pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini tadi ya Tuhan, sehingga kami dapat bertemu pagi ini untuk menyembah dan memuji Engkau. Hamba serahkan kebaktian ini tentang Engkau pagi ini Tuhan, dari permulaannya hingga akhirnya nanti, agar semua yang kami lakukan Tuhan adalah bertujuan untuk datang menyembah dan mencari kerajaan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Kau bersama kami pagi ini Tuhan. Kau usir kelebuhan setan dari iblis yang mengganggukan ketenteraman kami semasa kami memuji dan mendengar firman-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab ini hamba minta dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sekarang marilah kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
Come on, church. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, 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 I believe in you. Yeah. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. 'Cause you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Whoa. Let's sing together one more time. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. 'Cause you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You're my Father, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. And your love is for me, and your love is for me, and your love is for
your love is for me, and your love is forever. Your love is for me, and your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me by your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Yes, I worship you. Kami-sama namamu. Kau Bapa yang baik bagiku. Nyanyikan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu
So our father is Chinese and our mom is Kelabit. And when our mom speaks Kelabit to us, our dad won't understand. And he has these go-through phrases which he always use, macam Anun Bala, Isuki, yup. Mo, Do. And he will keep repeating this throughout our conversations. Yeah. So his goofiness taught us that even though he doesn't know how to speak Kelabit, and even though those are the 4 phrases that he knows how to say in Kelabit, and it's not even right, but he still puts in effort to try and get involved in our conversations. You know, which taught us that even though you're in unfamiliar situations sometimes, never stop yourself from being involved in whatever is happening around you. Yeah. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Love you, Daddy. Love you. Okay. Hi, Judge. A story about my dad. Well, it's not really funny, but something memorable. When I was young, I always wanted to go camping, and I was telling my dad, "Can we go camping?" So he said, "Yeah, sure, let's go camping." But he did something that's different from what I expected. I thought camp would be like you set up a tent, then you have a fire and all that. But what he did was he made a small hut, and then with the small hut, you had to sleep above the hut because apparently when you go to the jungle, you cannot really sleep on the jungle floor. That was what my dad did usually at work. So I didn't know that. That was an experience for me, and but then, despite all my expectation not the same, I still had fun. My dad still went out of his way to do that for me. So a lesson learned from that. Okay, one, my expectation of what my dad usually do at work was completely thrown out the window because, when I was sleeping on the tent that he made, I couldn't sleep for the night. It was really hard. There was so many mosquitoes, and it got me thinking like, wow, my dad actually goes through really hard times when he's at work, but then he doesn't show that when he's at home. In fact, he tries his best to spend time with the family and spend time with me. He built a tent because I wanted to. It's amazing lah what our dads go through, and then how much effort they put in building a relationship with us. So yeah, sometimes we may not know how much they actually do behind the scenes, but they are dads lah. They are dads. So yeah, that's all. The weirdest thing my dad did is to fold plastic into smaller plastic so that he can make space in the trash. So he folds this into this. Moral value is to be clean, tidy, and compact. Moral value is to be clean, tidy, and compact. Happy Father's Day! Happy Father's Day! The funny or weird thing that my dad always do is there is a big trash can in front of my housing area where there is a shop house in front of my house. So the resident there, they will throw their rubbish in the trash can. So whenever we pass by the trash can, my dad, he will always be on the lookout to see if there is anything useful that he can collect. So some examples of the things that he would collect from the rubbish bin is a wooden strip which is long, broken wooden chairs where he will strip the old sofa and remove, and he will repair and reuse it to make another wooden chair, and some broken standing fan, and he will fix it and then he will reuse it back in our home. So even though my dad is thrifty, but what I can learn is that he will reuse other people's trash and turn it into something useful, and I learned not to be wasteful of whatever we have. One thing that you guys need to know about my dad is he likes to collect old things like old furnitures or cupboards
or tables, like the things that can be reused and can use back. So he liked to bring those things that he saw at the dustbin or the furniture, kedai furniture that they don't use that old thing again. Okay, so from that, what I learned and what we learned from my dad, he taught us not to waste our money, not to waste your money. If the things that still can be used, use as long as you still can use it. All furniture, all things, all clothes, if you still can use it until it's cannot be used anymore, or it's broken, or cannot be used at all. So that's all. Happy Father's Day. I just wanted to share this funny story about my dad. There was this one morning he prepared this pisang goreng banana fritters. They looked absolutely good, but when I tasted it, it tasted like fish. So I asked my dad, why did this pisang goreng taste like fish? So what I knew from there was that he had fried fish before, and with the same oil, he fried the banana fritters, the pisang goreng. So that's why it tasted like fish. I guess dads are like that. He wanted to be economical and wanted to save, so it would be a hassle to change oils again. So I think that's why he fried them with the same oil. So pisang goreng that didn't taste like banana but tasted like fish. One of the things that I admire about my dad, I personally am a pessimist, and my dad is sort of like the optimist in our family. And when we went through crisis as a family, he always displayed that optimist side, always believing that good will happen, always believing that what we went through was a journey and we would learn something new. But he was always optimistic, and he was always knowing that, he always said that God will liberate us from the difficulties that we were facing. So dad's being serious, I think growing up, that is one of the qualities that I saw in my dad that really touched my heart and really formed me. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu saya ucapkan kepada jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita punya kesempatan sekali lagi untuk mengongsikan firman Tuhan, untuk mendorong, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Walaupun kita tak dapat berkumpul bersama di dalam ruangan gereja kita, namun kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu hadir bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap berada di dalam keadaan yang sehat, berada di dalam berkat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan pada setiap masa.
Inilah doa dan harapan saya selama ini untuk jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Ternyata kasih-Mu ya Tuhan terbukti dalam Engkau telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan sekali lagi di dalam kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Jemaat-Mu yang mendengar, Engkau berkati mereka, Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan dan pengertian bagi kami di dalam kami merenungkan dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Segala gangguan yang datang daripada kuasa iblis setan dengan cara apapun, di dalam nama Yesus Kristus kami lenyapkan semuanya. Hanya kami membiarkan Allah yang hadir bersama dengan kami melalui Roh-Mu, dimanapun jemaat-Mu, keluarga-keluarga berkumpul pada pagi hari ini, memuji, menyembah Engkau dengan nyanyian, berdoa dan mendengar firman-Mu. Mereka akan terus menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat-Mu yang tak sempat hadir dan mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan tetap bersama dengan mereka, karena Engkau Allah yang telah berjanji bahwa Engkau serta bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini adalah saya petik daripada kitab Mazmur pasal yang ke-46. Saya akan membawa kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dan saya akan membacakannya di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tulisan di atas bahagian ini adalah Allah menyertai kita. Mazmur puak Korah untuk pemimpin choir dengan lagu Al-Hamd. Ayat 2. Allah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan. Oleh itu kita tidak akan takut walaupun bumi gempa dan gunung-gunung jatuh ke dasar laut. Walaupun laut mengamuk dan bergelora dan gunung bergoncang dengan kuatnya, ada sebatang sungai yang mengembirakan kota Allah, tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Allah tinggal di situ, kota yang tidak akan dimusnahkan ketika masih subuh. Dia akan datang menolongnya. Bangsa-bangsa ketakutan, kerajaan-kerajaan gentar ketika Allah mengguntur bumi pun lembut. Allah yang maha kuasa menyertai kita. Allah Yakub melindungi kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, Mazmur ini mendorong kita untuk berharap dan percaya kepada Allah akan kuasanya, pemeliharaannya dan hadirat yang penuh bersama jemaatnya pada masa-masa terburuk. Mazmur ini juga mengajari kita untuk memberikan kemuliaan kepadanya atas apa yang telah dan akan diperbuatnya bagi kita. Ada kemungkinan Mazmur ini ditulis pada waktu Daud mengalami kemenangan-kemenangan atas bangsa-bangsa di sekitarnya. Kalau kita lihat balik kepada kitab 2 Samuel pasal yang ke-8, dan kemenangan-kemenangan lain yang diberikan Allah kepadanya atas semua musuh di sekelilingnya. Dia adalah Raja yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita melihatkannya dengan satu tema yang mengatakan bahwa Allah penolong di masa kesukaran. Allah penolong di masa kesukaran. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, ada banyak masa yang sukar dalam hidup manusia. Ya, menunggu kelahiran bayi adalah masa yang sukar.
Membina pendidikan bagi seseorang anak adalah masa yang sukar. Merencanakan sesuatu untuk keluarga kita pun kadangkala ia merasakan atau ia menjadikan satu hal yang sukar atau sulit bagi kita. Dan juga menyaksikan salah seorang yang kita kasihi meninggalkan kita karena kematian, maka itu pun adalah masa yang sukar bagi kita. Apalagi di dalam keadaan kita berhadapan dengan bermacam-macam cebaran rintangan, merupakan hal-hal yang sukar bagi kita. Sehingga saat kita berhadapan dengan masa atau keadaan yang sukar itu, kadangkala kita merasa seorangan. Kadangkala kita merasa kita tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kadangkala kita merasa tak ada orang yang memperdulikan kita. Sebenarnya daripada ayat firman Tuhan ini, ada seorang pribadi adalah senantiasa bersama dengan kita. Dia adalah penolong kita di masa kesukaran kita. Namanya adalah Allah. Itulah sebabnya si pemazmur menyatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, bahwa Allah itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita melihat beberapa perkara yang telah dinyatakan oleh si pemazmur ini, saya berharap di dalam keadaan yang ada pada saat ini, di mana kita pun belum merasa bebas untuk bergerak dan melakukan kegiatan harian kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menolong kita, bersama dengan kita di masa yang sukar ini. Yang pertama, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saat kita menyadari bahwa Allah itu adalah penolong di masa kesukaran hidup kita, kita mengakui Allah adalah tempat perlindungan. Ini yang pertama. Allah adalah tempat perlindungan. Pada zaman Raja Daud, ada tempat-tempat perlindungan dikala angin ribut melanda, menimpa mereka. Kalau kita lihat balik pada Mazmur pasal yang ke-62 ayat 8. Di mana-mana di dunia ini ada juga tempat-tempat perlindungan waktu berhadapan dengan kesukaran. Bahkan saat kita berhadapan dengan wabak penyakit ini pun kita katakan bahwa kita harus diam di rumah. Oleh karena di sanalah tempat di mana kita merasa ada perlindungan. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, lebih daripada semuanya itu, di dalam apapun keadaan, di dalam kita menyadari bahwa Allah itu adalah penolong di masa sukar kita, kita tetap mengakui bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan di kala kesusahan kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah sebabnya dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Hal yang kedua, di dalam kita hidup sebagai umat Tuhan yang menikmati pertolongan Allah di masa sukar kita, kita tetap mengakui yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai manusia yang lemah, saat kita berada atau berhadapan dengan kesukaran hidup kita, pasti kita merasa lemah. Pasti kita tak berdaya. Pasti kita tidak ada kekuatan. Tapi kita bersyukur saat kita menyadari bahwa Allah itu adalah penolong di masa kesukaran kita, kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Kita dapat menerima kekuatan itu dari teman-teman kita. Ya benar, mereka datang, menghiburkan kita, memberi kata-kata dorongan bagi kita. Tetapi kata-kata kita sebagai manusia itu tidak begitu sempurna untuk menguatkan kita. Tapi waktu kita katakan, Tuhan itu adalah kekuatanku, itu akan memampukan kita untuk melewati segala kesukaran hidup kita. Kita dapat juga menerima kekuatan dari anggota keluarga kita. Kita dapat menerima kekuatan dari harta yang ada pada kita. Tetapi kekuatan yang terbesar yang kita dapat perolehi di kala kesusahan melanda kita ialah daripada Allah.
Allah memberi kita kekuatan untuk melayani. Kemudian kita berterima kasih untuk apa yang Ia telah berbuat. Karena Ia adalah kekuatan kita. Allah memberikan kita kekuatan untuk melayani ke depan dengan penuh pengharapan. Oleh karena kita tahu Dia adalah kekuatan kita. Kita dapat melakukan atau melangkah ke hadapan saat kita berhadapan dengan kesukaran. Oleh karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Namun pun manusiawi kita merasa lemah, merasa tidak mampu dan tersanggup. Kita dapat melangkah ke hadapan oleh karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Itulah yang dikatakan oleh si pemazmur dalam ayat yang telah kita baca. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan. Oleh itu kita tidak akan takut walaupun bumi gempa dan gunung-gunung jatuh ke dasar laut. Walaupun laut mengamuk dan bergelora dan gunung bergoncang dengan kuatnya. Karena itu Tuhan adalah kekuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Saya tidak tahu apakah hal-hal yang menggoncangkan kita, apakah hal-hal yang menakutkan kita, atau apakah hal-hal yang menjatuhkan kita. Tetapi jangan risau, jangan takut. Tuhan adalah kekuatan kita. Yang ketiga, di dalam kita menyadari bahwa Allah adalah penolong di masa kesukaran kita, kita tetap mengakui yang ketiga adalah Allah adalah penolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya kadangkala kita terfikir pertolongan Tuhan itu datang dengan cara kita dapat melihatnya dengan mata kepala kita. Tapi sebenarnya bukan selalu. Di dalam ayat yang kita baca ini, sebagai seorang penolong, Allah menolong kita melalui firman-Nya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 di sana, ayat yang ke-9, berbicara bahwa seseorang itu mendapat kekuatan untuk melewati segala kesusahan, rintangan hidupnya adalah oleh karena firman Tuhan. Maka itu dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi, biarlah kita senantiasa mencari pertolongan Tuhan dalam hal kita membaca firman Tuhan. Allah menolong kita melalui nyanyian rohani. Ya, tak sedikit umat-umat Tuhan pada masa sekarang ini, saat mereka berada di dalam keadaan tertekan, bermasalah, mereka kadangkala mereka memasangkan lagu-lagu rohani. Bahkan mereka sendiri juga akan menyanyi, menghibur, menguatkan. Dan di sana mereka mendapat pertolongan. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita mendengar lagu-lagu rohani itu dapat menyatakan pertolongan Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Pertolongan Tuhan itu juga akan terjadi di dalam kita mengingatkan segala kebaikannya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apapun keadaan, kesusahan, rintangan, cebaran yang kita hadapi pada masa sekarang ini, marilah kita imbas kembali, renungkan, fikirkan, apakah kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami dan lalui dalam kehidupan kita. Saat kita memikirkan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, saya percaya itu akan membangkitkan kekuatan semangat kita untuk meyakini, oh, Allah tetap menolong saya. Kalau Ia dapat menolongkan saya pada waktu yang lalu, hari ini dan seterusnya, Dia tetap menjadi Allah yang menolong saya. Bapak, Ibu, seterusnya Allah dapat menolong kita melalui iman percaya kita kepada Dia. Ini hal yang sangat penting. Sebagai orang yang percaya,
Mengimani pertolongan Tuhan, mengimani kuasa Tuhan, mengimani kasih Tuhan itu adalah sangat-sangat penting. Dan dapat menolong kita serta meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita. Yang terakhir sekali daripada bahagian ini, Allah dapat menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mana waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Dia berjanji bahwa saat Dia sampai ke tempat Bapa di surga, Dia akan mengutuskan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Di dalam hidup kita pada masa sekarang ini, di saat kita berhadapan dengan kesukaran hidup, di saat kita merasakan tak sanggup dan tak mampu, izinkanlah Roh Kudus menguasai pikiran, jiwa, dan roh kita, supaya apapun di dalam kehidupan kita dapat kita laksanakan, teruskan, oleh karena Ia menolong kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita petunjuk, memberikan kita penyataan, karena Dia adalah penolong kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, Allah adalah penolong di masa kesukaran. Bagi kita sebagai orang yang percaya, apapun kesukaran, kesusahan, pergumulan hidup kita, jangan risau. Datanglah kepada Allah. Dia adalah tempat perlindungan kita. Datanglah kepada Allah, karena Dia adalah kekuatan kita. Datanglah kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang mampu menolong kita. Marilah kita datang kepada Dia sebagai seorang penolong yang setia. Dia sanggup, Dia mampu menolong kita. Dia sanggup, mampu memenuhi keperluan kita. Karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Di dalam kita teruskan hidup kita dalam beberapa hari, minggu, bulan yang akan datang ini. Jangan risau, jangan khawatir. Apapun hal-hal yang kita hadapi, percayalah Allah adalah penolong bagi kita. Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami agung dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena kami diperingatkan oleh-Mu melalui firman-Mu, siapa Engkau bagi kami. Engkau adalah Allah penolong kami di masa kesukaran kami. Di dalam Engkau berfirman bahwa Engkau adalah penolong, Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah kekuatan kami. Itu adalah firman yang hidup, yang mampu menolong kami. Maka itu Bapa kami di surga, walaupun hamba-Mu berhenti berbicara di sini, Engkau Allah Roh Kudus yang terus menyatakan kepribadian Allah yang kami sembah itu di dalam setiap pribadi kami, dalam hal menolong kami, memimpin kami, melindungi kami di dalam apapun keadaan dan situasi yang kami alami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang Yesus Kristus kasihi. Dimanapun mereka berada, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak kami yang kecil, setiap keluarga yang ada di dalam gereja MUBM Pelita ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau terus bungkusi mereka di dalam darah-Mu Yesus Kristus, agar mereka dijauhkan daripada segala jangkitan atau sentuhan virus COVID-19 ini. Hanya Engkau yang kami imani yang mampu menolong, melindungi kami, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan.
Waktu Engkau membungkusi dan menaungi kami, kami percaya Tuhan, tak ada satu kuasa pun yang dapat menyentuh tubuh kami. Dan inilah doa kami ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan Engkau berkati mereka di dalam keperluan harian mereka. Usaha pekerjaan mereka, penyagaan kebun ladang mereka Tuhan. Dalam mereka berusaha dan bekerja di hari-hari kedatangan Engkau berkati mereka Tuhan. Agar dalam keperluan harian mereka secara jasmani mereka terus menikmati berkat Tuhan. Di dalam keadaan yang ada pada saat ini ya Tuhan, walaupun kami tak ada kesempatan atau belum ada kesempatan untuk berkumpul di gereja bersama mendorong satu sama yang lain. Tapi di dalam kami berada sendirian bersama dengan keluarga kami adalah kesempatan di mana kami dapat terus bertumbuh. Di dalam iman percaya kami bersama dengan keluarga kami, yaitu Bapa, Roh Kudus, Engkau pimpin bimbing kami untuk lebih bersemangat, lebih bergairah memuji menyembah Engkau bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekali lagi, biarlah Engkau menghiburkan jemaat-Mu yang sedang berhadapan dengan kesusahan, kedukaan dan kesedihan. Engkau kuatkan iman mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup, Engkaulah jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa, Engkau pimpin jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersarta dengan kami. Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Mulai bulan ini, persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya Anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Begitulah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yang diperkongsikan oleh pastor kita. Biarlah firman itu menjadi makanan rohani kita setiap hari, supaya kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang dapat memberi kita kehidupan. Jadi untuk menutup kebaktian kita pagi ini, mari kita berdoa. Saya akan membimbing kita di dalam doa. Oh ya Tuhan, Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepada Engkau dengan hati yang rendah, mengucap syukur dan terima kasih di atas kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan dalam perjalanan kami, dalam langkah-langkah kami setiap hari Tuhan, dalam apa yang kami lakukan, agar semuanya yang kami lakukan mengikut kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bimbingkanlah kami sepanjang minggu yang akan datang ini, sehingga kami dapat berjumpa di minggu yang hadapan, supaya kami Tuhan dapat datang untuk memuji nama-Mu lagi. Beri kami kesehatan tubuh badan yang baik Tuhan. Jauhikanlah kami dari penyakit-penyakit yang menular sekarang Tuhan, yaitu penyakit COVID-19. Kami hanya berharap dengan kuasa-Mu untuk menjaga kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap memimpin kami. Terima kasih sekali ya Tuhan.
Dengarlah seruan doa kami Tuhan. Kala ini kami minta dalam anakmu Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Bapak. Bye-bye. Menikmatilah hujan minggu ini bersama keluarga dan yang tersayang. Amin.